Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kali saya ucapkan kepada Pak Zul Asmi selaku dosen pengampu yang telah memberikan tugas untuk memenuhi ujian tengah semester, di mana pada mata kuliah manajemen investasi dan pasar modal. Di sini saya dan rekan saya akan menjelaskan apa itu efek yang diperdagangkan di pasar modal. Baik, untuk pembahasan pertama yaitu adanya pengertian dan jenis efek yang diperdagangkan. Di sini kegiatan pasar modal itu pada dasarnya adalah kegiatan menghimpun dana dari masyarakat untuk digunakan dalam berbagai kegiatan usaha. Praktek pasar modal dalam aktivitas pengumpulan dana modal menggunakan instrumen yang disebut dengan istilah efek. Efek itulah yang diperdagangkan di bursa-bursa penawaran dengan nilai nominal yang ditentukan dalam surat berharga. Selanjutnya ada macam-macam instrumen efek yang digunakan dalam pasar modal. Yang pertama itu ada saham. Saham adalah lembaga surat berharga yang terdiri dari berbagai jenis. Saham dikenal di bursa yang diperdagangkan yaitu saham biasa atau common stock dan saham preference. Saham biasa adalah saham yang tidak memperoleh hak istimewa, di mana pemegang saham biasa mempunyai hak untuk memperoleh dividen sepanjang perseroan memperoleh keuntungan, dan di mana pemilik saham mempunyai hak suara pada RUPS atau rapat umum pemegang saham yang sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya. Selanjutnya ada saham preference, yaitu merupakan saham yang diberikan atas hak untuk mendapatkan dividen atau kekayaan pada saat perusahaan dilikuidasi lebih dahulu dari saham biasa. Selanjutnya itu ada manfaat investasi saham. Yang pertama itu ada capital gain, di mana investor akan menargetkan jual lebih tinggi dibandingkan dengan harga beli. Selisih ini terjadi karena munculnya fluktuasi antara supply dan demand dari saham tersebut. Selanjutnya itu ada dividen, di mana dividen ini yaitu keuntungan perusahaan yang dibagikan pada pemegang saham. Nah, keuntungan ini dibagikan ke para pemegang saham saat RUPS atau rancangan umum pemegang saham, biasanya dalam bentuk uang tunai dengan jumlah kepemilikan saham. Selanjutnya ada indeks harga saham. Yang pertama, indeks dihitung dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang sesuai jumlah saham yang tercatat atau nilai pasar. Yang kedua, nilai pasar adalah kumulatif jumlah saham tercatat yang digunakan untuk perhitungan indeks dikali dengan harga pasar. Nilai pasar yang disebut juga dengan kapitalisasi pasar. Dan yang ketiga itu ada nilai dasar adalah kumulatif, di mana jumlah saham pada hari dasar dikali dengan harga pada hari dasar. Contoh untuk hari dasar IHSG adalah tanggal 10 Agustus 1980. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Rizkianisa akan melanjutkan materi tentang obligasi. Obligasi merupakan bukti pengakuan utang dari perusahaan yang mengandung suatu perjanjian atau kontrak yang mengikat kedua belah pihak antara pembeli pinjaman dan penerima pinjaman. Obligasi menerima pinjaman dari pemegang obligasi dengan ketentuan-ketentuan yang sudah diatur baik mengenai waktu jatuh tempo pelunasan hutang bunga yang dibayarkan, besarnya pelunasan, dan ketentuan-ketentuan lainnya. Selanjutnya yaitu jenis-jenis obligasi. Jenis-jenis obligasi terbagi menjadi 6. Yang pertama, obligasi konversi, di mana pemegangnya pada waktu yang telah ditetapkan dapat menukarkan obligasinya dengan saham biasa dari perseroan yang menerbitkan atas dasar harga konversi yang telah ditentukan sebelumnya. Yang kedua yaitu obligasi atas unjuk. Pelunasannya dibayarkan kepada pembawa obligasi. Yang ketiga yaitu obligasi dengan pembagian keuntungan. Obligasi yang menjanjikan bunga tetap juga menawarkan tingkat pembagian keuntungan kepada pemegangnya. Yang keempat yaitu obligasi tanpa bunga. Obligasi yang tidak membayar bunga tetapi dijual dengan potongan harga. Yang kelima yaitu obligasi risiko tinggi. Obligasi yang mempunyai risiko tinggi dengan peringkat yang rendah atau bahkan tidak mempunyai peringkat investasi.
Yang terakhir yaitu obligasi atas nama. Obligasi yang pelunasannya dibayarkan kepada orang yang namanya tercantum di dalam obligasi tersebut. Selanjutnya yaitu manfaat investasi obligasi. Manfaat investasi obligasi terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama bagi issuer, yang kedua bagi investor. Yang pertama yaitu bagi issuer. Bagi issuer ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama, alternatif pendanaan yang relatif murah bagi perusahaan. Yang kedua, fleksibilitas tinggi bagi issuer dalam penggunaan dana. Yang ketiga, posisi kepemilikan perusahaan tidak mengalami perubahan. Selanjutnya bagi investor. Bagi investor ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, yield yang lebih tinggi dibandingkan tabungan dan deposito. Yang kedua, hak klaim lebih dahulu apabila issuer bangkrut atau likuiditas. Yang ketiga, capital gain dari pasar sekunder. Yang keempat, mendapat kupon secara reguler. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan materi mengenai reksadana. Reksadana melakukan penghimpunan dana pemodal untuk selanjutnya dibentuk suatu portofolio efek yang terdiri atas surat berharga, antara lain berupa saham, obligasi, deposit berjangka, dan lain-lain. Di mana dengan adanya reksadana, investor cukup dengan memiliki surat berharga yang diterbitkan oleh reksadana dan tidak perlu membeli banyak alat investasi. Pihak reksadana akan melakukan investasi pada berbagai macam surat berharga dengan melakukan pertimbangan-pertimbangan khusus yang bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan. Portofolio yang dipilih oleh investor terdiri dari beberapa, yaitu reksadana saham, di mana reksadana ini memiliki portofolio saham biasa, yang artinya reksadana ini khusus menggunakan dana yang dihimpunnya untuk dibelanjakan saham biasa. Setelah manajer investasi menerbitkan surat berharga, kemudian berhasil dijual kepada investor, maka manajer investasi akan menggunakan hasil penjualan sertifikasi reksadana tersebut untuk membeli saham biasa. Yang kedua yaitu ada reksadana fixed income, di mana reksadana ini memiliki portofolio obligasi dan saham preferen, di mana akan menggunakan dana yang dihimpun khusus untuk membeli obligasi dan saham preferen. Yang ketiga yaitu reksadana campuran, di mana reksadana ini memiliki portofolio campuran antara saham biasa dengan saham obligasi, di mana penghasilan yang akan didapat akan lebih mudah dari reksadana saham, namun lebih tinggi dari reksadana pendapatan tetap atau fixed income. Berikutnya yaitu keuntungan investasi dari reksadana. Yang pertama yaitu mudah dan fleksibel, di mana bisa dibeli dan dijual kapanpun selama jam perdagangan seperti layaknya saham. Yang kedua yaitu rendahnya biaya dan risiko, di mana manajemen fee murah karena dikelola secara pasif, risiko rendah karena likuiditas terjamin. Yang ketiga yaitu cakupan luas, di mana memiliki reksadana atau ETF sama dengan artinya memiliki berbagai efek secara sekaligus. Yang keempat yaitu transparan, di mana informasi mengenai ETF dan saham-sahamnya dapat diakses kapanpun dan dimanapun. Reksadana dalam berbentuk perseroan dapat bersifat tertutup dan terbuka. Ciri-ciri reksadana bersifat tertutup yaitu: yang pertama, reksadana hanya mengeluarkan atau menjual saham sampai batas dasar. Yang kedua yaitu tidak membeli kembali saham-saham yang telah dijual kepada investor. Yang ketiga yaitu investor tidak dapat kembali menjual saham reksadana yang dimiliki kepada reksadana. Yang keempat yaitu reksadana dicatat di bursa efek.
Selanjutnya yaitu ciri-ciri dari reksadana terbuka. Yang pertama yaitu reksadana dapat mengeluarkan atau menjual saham atau unit penyertaan terus-menerus sepanjang ada pemodal ataupun mau pembelinya. Yang kedua yaitu saham atau unit penyertaan reksadana tidak perlu dicatat di bursa efek dan dapat diperjualbelikan di luar bursa. Yang selanjutnya yaitu pemodal dapat menjual kembali atau unit penyertaan reksadana yang dimilikinya kepada reksadana. Baiklah, sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Kritik dan saran yang dapat membantu untuk menambah wawasan kami sangat diharapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.